Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan reading dengan tema, Dalam hatinya, kamu selalu menjadi pilihan pertama. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa reading ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat reading ini, kemungkinan besar ini memang ditujukan untukmu. Untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja kontak nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Harga mulai dari 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Two of Swords Reversed. Di kartu kedua, kamu mendapatkan kartu The Devil. Dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu The Hermit. Two of Swords Reversed mengisyaratkan bahwa dia berada dalam posisi di mana kebingungan dan ketidakpastian mulai menghilang. Dalam keadaan terbalik, kartu ini menunjukkan bahwa dia telah mulai melihat situasi dari perspektif yang lebih jelas dan terbuka untuk mengambil keputusan yang lebih berani. Mungkin dia pernah merasa terjebak dalam keraguan dan pilihan yang sulit, tetapi saat ini ada dorongan untuk melepaskan ketakutan dan menemukan kejelasan dalam perasaannya. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa perubahan ini mungkin tidak terjadi secara instan. Dia mungkin membutuhkan waktu untuk mengatasi emosi dan pemikirannya. Kartu ini mencerminkan proses internal yang rumit. Dia mungkin telah mengalami momen di mana dia merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian yang mengelilinginya dan pada saat yang sama, merasa takut untuk mengakui bahwa kamu adalah pilihan yang tepat. Salah satu cara untuk mendukungnya dalam proses ini adalah dengan menciptakan lingkungan yang aman di mana dia merasa nyaman untuk berbagi. Tanyakan padanya tentang pemikirannya dan perasaannya, tetapi lakukan dengan cara yang lembut dan tidak memaksa. Misalnya, kamu bisa berkata, "Aku tahu ada banyak yang ada di pikiranmu, dan aku di sini untuk mendengarkan jika kamu ingin berbagi." Dengan memberikan ruang untuk komunikasi, kamu menunjukkan bahwa kamu siap untuk menerima apapun yang dia katakan tanpa menghakimi. Dalam fase ini, penting untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menanggapi dengan empati. Ketika dia berbagi keraguannya, usahakan untuk memahami sudut pandangnya. Tunjukkan bahwa kamu menghargai perasaannya dan bahwa itu sah. Ini akan membangun rasa percaya diri di dalam dirinya untuk membuka diri lebih jauh. Mungkin dia akan mulai menyadari bahwa berbagi perasaannya tidak hanya melegakan, tetapi juga memperkuat hubungan kalian. Saat dia mulai merasa lebih percaya diri, ajak dia untuk merenungkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperjelas situasi di antara kalian. Apakah ada hal tertentu yang perlu dia jujurkan? Apakah ada harapan atau kekhawatiran yang belum diungkapkan? Dengan membahas pertanyaan-pertanyaan ini, kamu membantunya untuk menggali lebih dalam dan mencari jawaban yang mungkin dia butuhkan untuk melangkah maju. Dengan mendukung proses ini, kamu bukan hanya membantunya mengatasi ketidakpastian, tetapi juga menunjukkan betapa kamu peduli dan berinvestasi dalam hubungan ini. Seiring berjalannya waktu, ketika dia mulai merasakan dukungan dan kehadiranmu, akan lebih mudah baginya untuk menyimpulkan bahwa kamu adalah pilihan yang benar-benar diinginkannya. Kartu The Devil mengungkapkan lapisan yang lebih kompleks dalam perasaan dan ketergantungan yang mungkin ada di antara kalian. Meskipun dia merasa terikat padamu dan melihatmu sebagai pilihan utama, ada elemen lain yang mungkin membuat hubungan ini sulit untuk ditangani secara sehat. Kartu ini melambangkan perasaan terperangkap dalam pola negatif, ketergantungan emosional, atau bahkan godaan untuk mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Dia mungkin merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan yang membuatnya sulit untuk melanjutkan. Rasa takut akan kehilangan atau perasaan cemas tentang masa depan dapat menghalangi dia untuk sepenuhnya membuka diri kepada kamu. Dalam banyak kasus, The Devil juga mencerminkan tantangan dalam melepaskan diri dari pola pikir atau perilaku yang tidak lagi membantu. Misalnya, dia mungkin merasa terikat pada harapan-harapan tertentu tentang hubungan ini, atau terjebak dalam pola pikir yang merugikan. Kamu perlu menjadi sumber dukungan yang kuat dalam proses ini. Ajak dia untuk membahas ketakutan dan keraguannya dengan jujur. Tanyakan padanya apa yang sebenarnya menghalangi dia untuk berkomitmen sepenuhnya. Mungkin ada rasa takut terhadap komitmen yang lebih dalam, atau kekhawatiran tentang bagaimana hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi batasan dalam hubungan. Apakah ada hal-hal tertentu yang perlu kalian sepakati agar hubungan ini menjadi lebih sehat?
Mungkin ada kebiasaan atau ekspektasi yang perlu diubah agar kalian dapat saling mendukung satu sama lain tanpa merasa tertekan atau terjebak. Ketika dia mulai membuka diri tentang ketakutan ini, tawarkan pengertian dan komitmen untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Misalnya, jika dia merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi tertentu, diskusikan bersama tentang bagaimana kalian bisa menyesuaikan harapan satu sama lain agar lebih realistis. Ini bisa berarti berbicara tentang kebebasan dalam menjalani kehidupan masing-masing, meskipun kalian terikat dalam sebuah hubungan. Selain itu, ciptakan pengalaman positif yang dapat mengalihkan perhatian kalian dari ketegangan yang ada. Temukan aktivitas yang kalian nikmati bersama dan yang dapat memperkuat kedekatan emosional. Misalnya, kalian bisa mencoba hobi baru bersama atau menjadwalkan waktu untuk pergi ke tempat yang menyenangkan. Momen-momen ini tidak hanya akan menciptakan kenangan indah, tetapi juga membantu memperkuat rasa saling percaya dan pengertian dalam hubungan kalian. Kartu The Hermit menyoroti pentingnya refleksi dan introspeksi dalam hubungan ini. Dia mungkin merasa perlu untuk merenung dan mengambil waktu sendiri untuk memahami perasaannya lebih dalam. Ini bukanlah tanda bahwa dia ingin menjauh darimu. Sebaliknya, ini adalah proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambilnya selaras dengan keinginannya yang sebenarnya. Selama fase ini, mungkin kamu akan merasakan jarak emosional. Namun, penting untuk diingat bahwa momen-momen ini seringkali diperlukan untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan hubungan. Dia mungkin mencari pencerahan tentang apa yang dia inginkan dan bagaimana perasaannya terhadapmu. Memberinya ruang untuk merenung akan membantunya mengklarifikasi apa yang sebenarnya dia cari dalam hubungan ini. Bersikaplah sabar dan dukung dia selama proses ini. Kirimkan pesan-pesan positif dan ungkapkan bahwa kamu ada untuknya ketika dia siap untuk berbagi. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Aku menghargai waktu yang kamu butuhkan untuk merenung. Ketika kamu merasa siap, aku ada di sini untuk mendengarkan." Dengan memberikan dukungan tanpa tekanan, kamu menunjukkan bahwa kamu menghormati prosesnya. Sementara dia berada dalam fase introspeksi ini, gunakan kesempatan ini untuk melakukan refleksi pribadi juga. Apa yang kamu inginkan dari hubungan ini? Apa harapan dan impianmu untuk masa depan? Dengan memahami diri sendiri lebih baik, kamu akan lebih siap untuk berdiskusi ketika waktunya tiba. Pikirkan tentang apa yang bisa kamu tawarkan dalam hubungan dan bagaimana kamu bisa berkontribusi pada pertumbuhan emosional satu sama lain. Ketika dia akhirnya merasa siap untuk berbagi, pastikan bahwa kamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan terburu-buru untuk memberikan saran atau solusi. Fokuslah untuk memahami perspektifnya. Tanya tentang temuan-temuan yang dia dapatkan selama waktu introspeksinya. Diskusikan bagaimana kalian berdua bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan masing-masing. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa hubungan yang sehat membutuhkan ruang untuk tumbuh. Ketika dia merasa didukung untuk menjelajahi perasaannya dan kamu juga melakukan hal yang sama, kalian akan mampu membangun ikatan yang lebih kuat dan lebih sehat. Ini adalah waktu untuk merangkul perubahan dan memungkinkan hubungan untuk berkembang secara organik. Secara keseluruhan, analisis mendalam tentang tema dalam hatinya, kamu selalu menjadi pilihan pertama melalui kartu Two of Swords Reverse, The Devil dan The Hermit, menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dan kompleksitas dalam hubungan kalian, masih ada harapan dan potensi untuk tumbuh. Setiap kartu membawa pesan yang kuat tentang pengertian, refleksi, dan dukungan emosional yang diperlukan untuk menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Dalam hati, dia menganggapmu sebagai pilihan utama. Tetapi untuk mencapai hubungan yang sehat dan memuaskan, penting untuk berkomunikasi dengan jujur dan saling mendukung. Dengan mendengarkan, memahami, dan merangkul proses refleksi, kalian akan dapat mengatasi tantangan yang ada dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang penuh cinta. Selalu ingat bahwa cinta adalah perjalanan yang melibatkan kerjasama, kesabaran, dan komitmen. Saat kalian berdua berkomitmen untuk saling mendukung dan bertumbuh, hubungan ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih berarti, dan lebih indah. Ini adalah kesempatan untuk tidak hanya mengenali satu sama lain sebagai pilihan utama, tetapi juga sebagai mitra sejati dalam perjalanan hidup yang saling menguatkan dan menginspirasi. Ketika kalian bisa menjalani proses ini dengan hati yang terbuka, cinta yang tulus akan semakin tumbuh dan berakar kuat dalam hubungan kalian.
Seiring berjalannya waktu, penting untuk terus memperkuat keterhubungan di antara kalian. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menciptakan kebiasaan berbicara dan berbagi secara rutin. Ini bukan hanya tentang berbagi masalah atau tantangan yang dihadapi, tetapi juga tentang merayakan pencapaian dan momen bahagia bersama. Misalnya, kamu bisa menjadwalkan malam khusus setiap minggu untuk berbicara tentang hal-hal yang telah kalian lakukan, impian, atau hal-hal yang ingin dicapai di masa depan. Kegiatan sederhana ini dapat menciptakan ruang aman di mana kalian berdua dapat terbuka tanpa merasa tertekan. Ketika kalian saling mendukung dalam perjalanan ini, dia akan semakin merasa yakin bahwa kamu adalah pilihan yang tepat untuknya. Penting juga untuk menunjukkan apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan, baik kecil maupun besar. Ini akan menciptakan rasa dihargai dan mendorong hubungan kalian untuk terus berkembang. Dalam memahami hubungan ini, kamu juga perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan cinta dan keterikatan. Beberapa orang lebih ekspresif, sementara yang lain mungkin lebih tertutup. The Devil mengingatkan bahwa ada kemungkinan pola-pola negatif atau ketergantungan yang perlu dihadapi. Jika dia menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan atau ketakutan, ini bisa jadi pertanda bahwa dia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Maka, penting untuk bersikap peka terhadap tanda-tanda ini. Jika dia terlihat lebih menarik diri, ajak dia untuk berbicara tentang perasaannya. Terkadang, saat dia berada dalam proses refleksi, seperti yang diwakili oleh The Hermit, dia mungkin tidak sepenuhnya menyadari bagaimana perasaannya berhubungan dengan interaksi kalian. Menjadi pendengar yang baik akan membantunya untuk lebih memahami diri sendiri dan mengatasi ketakutannya. Setelah kalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perasaan satu sama lain, diskusikan langkah-langkah konkret yang dapat kalian ambil untuk membangun masa depan bersama. Ini bisa termasuk pembicaraan tentang komitmen, tujuan jangka panjang, atau bahkan langkah-langkah kecil yang ingin diambil dalam waktu dekat. Saat merencanakan masa depan, pastikan untuk memasukkan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Ini tidak hanya membantu mengurangi rasa cemas, tetapi juga memberi keduanya rasa memiliki dan kepemilikan atas hubungan ini. Bersama-sama, buatlah daftar impian atau tujuan yang ingin kalian capai. Misalnya, apakah kalian ingin melakukan perjalanan bersama, mengejar hobi baru, atau bahkan membahas tentang langkah-langkah ke arah yang lebih serius dalam hubungan? Ketika kalian memiliki tujuan bersama, ini akan memperkuat ikatan kalian dan memberikan motivasi untuk terus mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Dalam perjalanan cinta, tentu akan ada tantangan. Dengan Two of Swords reverse dan The Devil muncul dalam pembacaan, kalian berdua mungkin akan menghadapi ketidakpastian dan godaan yang dapat mengganggu hubungan. Tetapi ingatlah, menghadapi tantangan bersama dapat memperkuat cinta kalian. Ketika kalian berdua dapat saling mendukung dan mengandalkan satu sama lain saat menghadapi kesulitan, kalian akan semakin menyadari bahwa cinta kalian lebih kuat dari sekadar ikatan emosional. Selalu ingat untuk berbicara tentang tantangan yang kalian hadapi. Jika ada ketidakpuasan atau hal-hal yang mengganggu, bicarakan dengan terbuka dan jujur. Ini adalah cara yang baik untuk menjaga komunikasi tetap terbuka dan memastikan bahwa kalian berdua berada di halaman yang sama. Menghadapi tantangan bersama tidak hanya akan menguatkan ikatan kalian, tetapi juga memberi kalian kesempatan untuk tumbuh sebagai individu dan sebagai pasangan. Dalam konteks tema, dalam hatinya, kamu selalu menjadi pilihan pertama. Pembacaan tarot ini menggambarkan perjalanan emosional yang dalam dan kompleks. Two of Swords reverse, The Devil, dan The Hermit bersatu untuk memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana perasaannya terhadapmu berkembang dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui dukungan, komunikasi yang terbuka, dan refleksi yang jujur, kalian dapat mengatasi ketidakpastian dan membangun hubungan yang lebih kuat. Saat dia mulai merasakan kepercayaan diri dan kepastian dalam perasaannya, ikatan di antara kalian akan semakin kuat. Ingatlah bahwa perjalanan cinta adalah proses yang memerlukan kesabaran, pengertian, dan komitmen. Ketika kalian menjalani setiap langkah bersama, berikan ruang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Cintamu adalah pilihan yang kuat, dan dengan saling mendukung satu sama lain, kalian akan menciptakan hubungan yang penuh dengan cinta, pengertian, dan kedamaian. Dengan menghadapi tantangan bersama dan merayakan setiap momen, hubungan kalian akan terus berkembang
dan cinta yang tulus akan selalu menjadi pilihan utama di hati masing-masing. Dengan demikian, selalu ingat bahwa cinta yang sejati adalah tentang saling mendukung dan tumbuh bersama, sehingga kalian bisa terus menjadi pilihan utama dalam hidup satu sama lain. Teruslah berkomunikasi, mendukung, dan menghargai setiap perjalanan yang kalian lewati bersama, karena itu semua adalah bagian dari perjalanan cinta yang berharga dan tak terlupakan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 3311 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu. Bye-bye!